Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Luko Gentes Tepu dengan NIM 230306088. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Nah, video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh dosen saya, Ibu Tati Fidiana Sari. Nah, langsung saja ke video pembahasannya. Di sini saya sudah menyiapkan bagan agar mempermudah teman-teman untuk menyimak pembahasan saya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu tentang biosintesis kuning telur. Nah, di biosintesis kuning telur ini prosesnya itu dimulai dari hati ayam betina. Nah, di hati ayam betina ini akan terjadi pembentukan fetilogenin. Nah, fetilogenin ini adalah prekursor utama dalam pembentukan dalam biosintesis kuning telur. Nah, setelah terjadi pembentukan fetilogenin ini akan menyatu ke darah, lalu darah akan membawanya ke ovarium. Nah, di ovarium fetilogenin ini akan dihisap atau diserap oleh oosit. Nah, oosit itu adalah sel telur yang sedang berkembang dalam dalam ovarium unggas betina. Nah, setelah proses penyerapan fetilogenin di oosit ini, fetilogenin ini akan dipecah menjadi dua bagian. Yang bagiannya itu ada fosfitin dan lipofitelin. Nah, fosfitin dan lipofitelin ini merupakan cikal bakal atau prekursor utama atau bahan utama dalam pembentukan kuning telur. Nah, jadi kalau udah terjadi pemecahan ini, kuning telur itu sudah hampir semuanya jadi. Nah, untuk tambahan fosfitin dan lipofitelin ini itu adalah zat yang kaya dengan fosfor dan lipid. Nah, selain dari sini, kuning telur itu juga akan mendapatkan tambah nutrisi seperti protein, lemak, dan air itu dan mineral itu dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh ayam betina. Bahkan jika ayam betina tidak cukup dapat makanan, maka itunya akan didapatkan dari darah atau tulang ayam betina. Nah, untuk komposisi dari kuning telur ini kurang lebih proteinnya itu ada 50%, lipidnya itu ada 35%, dan airnya itu ada 15%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biosintesis putih telur. Nah, di biosintesis putih telur ini prosesnya bisa dibilang singkat dan gampang lah untuk dihafal. Nah, di sini di biosintesis putih telur ini dimulai dari magnum, saluran magnum. Lalu di saluran magnum ini sel telur embrio akan berguling. Nah, pada saat embrio berguling, di situ embrio itu akan diekskresikan protein dan air. Nah, sebelumnya di magnum ini ada cairan. Nah, dari cairan itulah yang akan diekskresikan ke embrio ini, dan yang terekskresi itu adalah protein dan air. Nah, setelah terekskresi itu ya sudah terjadi terbentuknya albumen. Albumen ini adalah putih telur. Nah, terkait protein di albumen ini ada tiga macam lagi. Nah, ada yang pertama itu ovalbumin. Nah, ovalbumin ini di dalam protein albumin ini kandungannya itu sekitar 54%. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada konalbumin. Nah, konalbumin lalu lisozim. Nah,
Fungsi dari lisozim ini adalah untuk perlindungan dari antibakteri. Nah, jadi lisozim ini berfungsi untuk melindungi sebagai antibakteri pada putih telur. Nah, untuk komposisi dari putih telur itu sekitar 90%-nya itu adalah air dan hanya 10% proteinnya. Namun dengan komposisi seperti ini dan ditambah dengan adanya lisozim ini, putih telur ini juga berfungsi untuk melindungi kuning telur dari bakteri-bakteri dan dapat mendukung kuning telur mendukung embrio ayam bertumbuh dengan lebih baik. Nah, selanjutnya itu masuk ke biosintesis kerabang telur. Nah, di biosintesis kerabang telur ini sedikit kompleks karena dimulai dari uterus. Uterus ini adalah tahap terakhir dalam pembentukan telur, itu sekitar 20 jam sebelum telur keluar. Nah, setelah pembentukan putih telur, lalu telur itu akan masuk ke uterus. Nah, setelah di uterus akan terjadi pengendapan kalsium karbonat atau namanya CO3. Nah, ini kalsium karbonat ini dihasilkan dari darah. Nah, setelah pengendapan itu akan terjadi pembentukan kristal atau lapisan gitu. Nah, lapisan ini disusun di atas matriks protein. Nah, yang disebut dengan osteoponin. Nah, fungsi dari osteoponin ini adalah untuk memperkuat kerabang. Jadi kalau ada lapisan sebelum cakang keras itulah osteoponin. Nah, selanjutnya itu kerabang luar telur. Nah, itu yang keras itu di cangkang telur yang keras itu dinamakan dengan katesel. Nah, ini fungsi dari katesel ini adalah untuk melindungi embrio ayam dari benturan, lalu untuk menjaga dari menghalangi bakteri masuk ke dalam ayam, lalu untuk pengatur pertukaran gas atau oksigen di dalam telur. Nah, di telur itu seperti yang kita ketahui ada juga rongga udara gas. Nah, untuk komposisi dari kerabang telur ini itu 95% itu adalah mineral, dan di dalam mineral ini bahan paling utamanya itu tadi ya kalsium karbonat tadi ya, CaCO3. Nah, untuk 5% itu ada matriks protein. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai biosintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Luko Geta Tepu, pamit undur diri. See you the next video. Terima kasih.